Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah. Dalam video kali ini, saya akan membahas soal hukum kebidanan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like and subscribe. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas 10 soal. Baiklah, kita langsung mulai ya. Nomor 1. Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan, tensi 90/60 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Pertanyaannya, tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menarche, B. Dysmenorrhea, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, dan E. Premenstrual syndrome. Jawabannya yaitu B ya, dysmenorrhea. Karena seorang remaja perempuan dapat mengalami nyeri pada setiap sebelum atau awalnya siklus menstruasi. Nyeri ketika menstruasi dinamakan dysmenorrhea, di mana dysmenorrhea ini ialah suatu keluhan yang normal, tetapi bisa juga merupakan pertanda suatu penyakit. Normal jika terjadi 48-72 jam. Terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut, yang menjalar ke pinggang atau paha. Dalam kasus tidak ditemukan tanda-tanda lainnya atau tanda-tanda kelainan ya, maka jawabannya adalah B. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan, tensi 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Pertanyaannya, diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polymenor, D. Hypermenor, dan E. Menometrorrhagia. Di sini kita lihat ya, poinnya itu ialah siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir, sementara yang lainnya normal. Maka soal ini jawabannya ialah C. Polymenor. Polymenorrhea adalah kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasa, yaitu kurang 21 hari. Sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasa. Jadi polymenorrhea ini adalah gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek. Biasanya disebabkan akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek atau karena keduanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, BB 75 kg,
TB 150 cm, tensi 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya, konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan. B. Rujuk ke dokter obgyn fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. Dan E. Diet nutrisi. Pada kasus ini adalah kasus perencanaan kehamilan sehat. Dari data yang paling menonjol adalah siklus haid yang panjang. IMT termasuk kategori berat badan berlebih. Jadi perlu pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haid bisa teratur. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil pemeriksaan atau hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari. Tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Berat badan 80 kg, tinggi badan 150 cm, tensi 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Ini sama soalnya ya, sama nomor 3 tadi. Hanya sini pertanyaannya, konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Insufisiensi utero-plasenta. B. Diabetes gestasional. C. Gambeli. D. IUGR. Dan E. BBLR. Tadi kita sudah ambil poin pada kasus ialah berat badan yang berlebih. Maka untuk soal 4 jawaban yang tepat adalah B. Diabetes gestasional. Karena kasus tersebut menunjukkan kasus obesitas. Hitung IMT lebih kecil 30. Seorang perempuan obesitas yang hamil dapat meningkatkan risiko saat kehamilannya. Di antaranya abortus, diabetes gestasional, preeklamsi, infeksi, kehamilan lewat waktu, trauma atau penyulit persalinan. Lanjut kita ke nomor 5. Seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan. B. Konseling nutrisi. C. Mencari donatur tetap. D. Pemberdayaan ekonomi. Dan E. Pendekatan tokoh masyarakat. Karena di sini masalahnya adalah kurangnya daya beli masyarakat, maka jawabannya adalah D. Pemberdayaan ekonomi. Masalah anemia dan BBLR yang terjadi pada kasus di atas karena masyarakat tidak mengerti pola hidup sehat, akan tetapi ketidakmampuan secara ekonomi membuat mereka tidak memiliki kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi. Oleh karenanya, jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik.
tensi 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu badan 37 derajat Celcius, TFU 2 jari di atas simpisis. Pertanyaannya, masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hiperemesis, D. Morning sickness, dan E. Saliva gravidarum. Berdasarkan pada kasus di atas, maka mual muntah khususnya pada pagi hari yang terjadi pada kehamilan muda adalah hal yang fisiologis yang sering disebut emesis gravidarum atau morning sickness. Sedangkan untuk jawaban yang lain adalah istilah yang umum, yaitu nausea untuk mual, vomiting untuk muntah, hiperemesis untuk kasus emesis yang sudah patologis, dan salivasi gravidarum adalah kondisi pengeluaran air liur berlebihan daripada biasa. Jadi soal nomor 6 yang paling tepat adalah D. Yang paling tepat adalah D ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1, P0, A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK sampai 3-4 kali. Gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tensi 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm, terabanya puki atau punggung kiri, kemudian kepala sudah masuk PAP 4/5. Pertanyaannya adalah, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring diri ke kiri, B. Hindari minum kopi atau teh, C. Perubahan fisiologis trimester 3, D. Perbanyak minum pada siang hari, dan E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Dalam kasus, seorang ibu hamil prinipara hamil 8 bulan mengeluh sering BAK atau buang air kecil pada malam hari adalah normal dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan normal. Ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya sehingga fokus KIE yang diberikan adalah tentang penyebab sering buang air kecil. Untuk pembahasan opsi yang lain merupakan bagian dari KIE tersebut, khususnya bagaimana penanganannya. Jadi soal nomor 7 adalah yang paling tepat, jawabannya perubahan fisiologis trimester 3. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1, P0, A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan tensi 140/100 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsi. Kasus tersebut merupakan kasus patologi karena tekanan darah sistol yaitu 140 dan diastol di atas 90, disertai protein urea yang positif. Yang menandakan ini adalah preeklamsi ringan karena
dalam kasus tidak adanya riwayat hipertensi sebelumnya. Maka pilihan jawaban bukan hipertensi kronis, bukan hipertensi dalam kehamilan, karena terdapat protein urin dan usia kehamilan di atas 20 minggu. Bukan juga preeklamsi berat, karena tensi tidak lebih dari 160/110 mmHg. Protein urea kurang dari 2, dan bukan juga ini eklamsi karena tidak adanya kejang. Maka jawaban yang paling tepat adalah preeklamsi ringan. Kita lanjut ke nomor 9. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorea 3 bulan. Hasil anamnesis, sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensi 140/100 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak terabah balotemen, terdapatnya bercak kecoklatan, dan jaringan seperti gelembung. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Kehamilan ektopik, C. Misses abortion, D. Molla hidatidosa, dan E. Abortus insicipiens. Pada kasus TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, hasil perhitungan dari HPHT, jika amenorrea 3 bulan maka TFU idealnya 3 jari di atas simfisis. Namun kasus ini TFU hanya di 1 jari di bawah pusat, seperti usia kehamilan 5 bulan. Diperkuat lagi dengan tidak adanya balotemen dan ada pengeluaran provaginam bercak kecoklatan yang menunjukkan mulai ada perdarahan. Tanda gejala ini mengarah ke molla hidatidosa. Diperkuat dengan gejala penyerta yaitu adanya hipertensi pada kasus molla tersebut. Kasus ini bukan kehamilan ektopik karena TFU lebih tinggi dari usia kehamilan dan tidak adanya balotemen. Bukan juga kasus abortus, baik misses abortion maupun abortus insipiens karena TFU akan lebih rendah dan terdapatnya balotemen. Jadi soal nomor 9 yang benar adalah D, molla hidatidosa. Kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis, keluarnya darah sedang bercampur. Sedikit adanya gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tensi 120/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, adanya kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo, tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus complete, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, dan E. Molla hidatidosa. Pada kasus ini merupakan kasus abortus yang ditandai dengan adanya hasil pemeriksaan keluarnya darah sedang dari kemaluan, adanya kontraksi uterus, nyeri abdomen bagian bawah. Hal ini dapat terjadi pada opsi jawaban yang lainnya, namun data fokus jawabannya mengarah kepada abortus incomplete karena adanya hasil periksa dalam yang menunjukkan bahwa serviks membuka 2 cm. Kemudian terabanya jaringan, artinya incomplete berarti sedang berlangsung. Jadi, belum semua hasil konsepsi keluar. Sehingga ini kasus mengarah ke abortus incomplete. Jawabannya adalah D. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita.
dan akan ada lagi episode lainnya. Jangan lupa untuk like and subscribe dan share juga ke teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.